Bab 941-944 3 Warcraft besar. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang. Begitu kata-kata Chukin jatuh, cahaya Buddha dan cahaya ajaib di tubuhnya tiba-tiba menghilang, digantikan oleh cahaya darah yang sangat murni. Dan di bawah selubung cahaya berdarah ini, aura dan alam Chukin mulai meningkat pada saat ini. Pada saat yang sama, matanya berubah menjadi warna berdarah, dan beberapa sisik naga berdarah berkembang biak di tubuhnya. Ini, Jiu Yin tiba-tiba mengucapkan kata yang mengejutkan. Apa ini? Melihat Chukin, yang juga melayang, Kaisar Binatang Es juga sedikit terkejut. Sebenarnya, trik Chukin berasal dari darah di tubuhnya, kekuatan yang dianugerahkan oleh naga merah. Seperti naga iblis lava, ia dapat membakar pembuluh darah untuk merangsang kekuatan dalam tubuh. Tetapi Chukin sangat berbeda dari naga iblis lava. Efek samping dari gerakan Chukin kecil, tetapi peningkatannya sangat besar. Hanya saja ada waktu pendinginan. Lagi pula, yang tidak diketahui Chukin adalah bahwa naga lava sebenarnya hanya mewarisi sebagian kecil dari darah yang mulia naga merah. Pada saat momentum Chukin melonjak, raungan naga terdengar di dalam tubuhnya. Dan saat berikutnya Chukin telah berubah menjadi telapak cakar naga dan bergegas menuju perisai es 3 lapis Kaisar Binatang Es. Boom! Berturut-turut, disertai dengan 3 ledakan suara, cakar naga berwarna darah Chukin langsung menghancurkan perisai 3 lapis Kaisar Binatang Es. Pada akhirnya, ia merobek kulit berbatu Kaisar Binatang Es dan menembus langsung ke jantungnya. Detik berikutnya, manik-manik merah menyala direbut oleh Chukin dari Kaisar Binatang Es. Dan Kaisar Binatang Es, yang telah kehilangan hatinya, memotong vitalitasnya dalam sekejap, putus asa. Detik berikutnya, Kaisar Binatang Es, tubuh besar itu, jatuh langsung ke tanah, dan sebuah lubang besar hancur di sana dengan keras. Kaisar Binatang Es, sudah mati. Melihat tubuh Kaisar Binatang Es yang jatuh seperti gunung, semua orang tertegun sejenak, dan kemudian berteriak kaget. Siapakah Chukin ini? Dia benar-benar membunuh Kaisar Binatang Es yang bahkan tidak bisa mengalahkan Tuan Suci Lingtian. Dan para pemimpin kekuatan besar semua mengarahkan pandangan berapi-api mereka pada manik-manik merah di tangan Chukin. Itulah hati Kaisar Binatang Es, keberadaan yang dapat membuat orang mencapai langit dalam satu langkah. Namun, ketika semua orang hendak meraih hati Kaisar Binatang Es, kata-kata Zhuge Lingtian terdengar, Lingtian, selamat kepada Sui Yuemen Chukin Shengzun Senior karena telah mendapatkan hati Kaisar Iblis. Maksud dari perkataan Zhuge Lingtian sangat jelas. Pertama, dia menyadari bahwa Chukin telah mendapatkan hati Kaisar Iblis, dan kedua, dia memperkenalkan asal-usul Chu dan Qin. Karena Zhuge Lingtian benar-benar tidak ingin terjadi apa-apa lagi. Kalau begitu, Menara Iblis 7 penjara benar-benar tidak akan bisa masuk. Hati Kaisar Iblis, dia bisa mengeluarkannya. Tetapi di antara 7 menara iblis neraka, ada hal-hal yang harus dia dapatkan. Hal itu 100 kali lebih berharga daripada hati Raja Iblis. Benar saja, perkataan Zhuge Lingtian langsung memadamkan pikiran semua orang untuk merebut hati Kaisar Iblis dari tangan Chu dan Qin. Bahkan Tuan Suci Lingtian setuju, apakah kamu berani merebutnya? Pada saat yang sama, semua orang benar-benar terkejut dengan latar belakang Chukin. Gerbang Sui Yue, penguasa Chukin. Tanpa diduga, penguasa ini sebenarnya adalah Gerbang Sui Yue. Bukankah itu, Gerbang Sui Yue telah maju ke surga. Dalam sekejap, pamor Chukin dan Gerbang Sui Yue bergema di seluruh wilayah barat. Bagaimanapun, hampir semua pusat kekuatan wilayah barat ada di sini. Pada saat ini, Dugu Zixi memiliki kasih sayang yang lebih besar kepada Chu dan Qin. Mulai hari ini dan seterusnya, prestise Gerbang Sui Yue akan bergema sepenuhnya di wilayah barat. Dan akan ada banyak orang kuat yang datang ke sini dengan kagum untuk bergabung dengan Gerbang Sui Yue. Dan semua ini berkat Chu dan Qin. Chukin tidak peduli dengan ini atau tidak. Dia sama sekali tidak takut, seseorang akan datang untuk merebut hati Kaisar Iblis di tangannya. Tidak ada yang bisa merebutnya, Zhuge Lingtian, juga tidak. Dan pada saat ini, langit Gunung Iblis 7 penjara mulai bergetar lagi. 1, salah, 3 perasaan penindasan yang kuat, datang dari segala arah. Apa yang terjadi? Ada iblis. Semua orang panik sepenuhnya. Tidak, ada 3 monster tingkat suci yang mendekat. Zhuge Lingtian berteriak kaget. Suaranya dikirim dengan kekuatan ilahi,
tujuannya adalah untuk mengingatkan semua orang. Mendengar ini, semua orang sedikit putus asa. Seorang kaisar monster es telah menjadi seperti ini. Sekarang, 3 datang ke sini. Bukankah aku semua akan mati di sini? Dan ketika semua orang putus asa, Gunung 7 Penjara Iblis mulai bergetar hebat. Aku melihat bahwa berkas cahaya merah di tengah menghilang pada saat ini. Saat berikutnya, bagian tengah 7 puncak penjara langsung terpisah, dan gerbang perunggu yang sangat besar, setinggi 100 meter, melengkung keluar dari tanah. Segera setelah itu, pintu-pintu perunggu tiba-tiba terbuka, memperlihatkan pusaran air dimensi yang besar. Menara 7 penjara, kata Zhuge Lingtian dengan penuh semangat. Setelah itu, Zhuge Lingtian sudah bergegas masuk ke pusaran dimensi untuk pertama kalinya. Menara 7 neraka sudah terbuka, ayo semuanya, cepat ke menara 7 neraka. Setelah memasuki menara 7 penjara iblis, para iblis tidak berani masuk. Cepat, untuk beberapa saat, semua orang menunjukkan kekuatan sihir mereka, dan terbang menuju menara 7 neraka iblis. Yang satu untuk meraih keberuntungan, dan yang lainnya untuk menyelamatkan nyawa. Chukin tentu saja tidak jatuh. Dia membawa gadis-gadis dan gerbang Suyue, di bawah perlindungan kompas neraka, yang kedua setelah Zhuge Lingtian, dan memasuki pagoda 7 neraka iblis. Pada saat yang sama, langit telah terkoyak, dan 3 lubang muncul. Ada semburan raungan binatang buas yang mengerikan, dan dari celah-celah di 3 ruang, binatang buas raksasa dengan 3 warna merah, kuning dan hijau muncul. Naga oriental merah penuh api. Yang satu, ular piton raksasa kuning kemasan. Yang satu, naga barat hijau berminyak. Ketiga binatang raksasa ini, masing-masing ukurannya, tidak kalah dari kaisar binatang es. Mereka semua pasti tertarik oleh kekuatan sihir di menara iblis 7 neraka. Ketiga binatang suci itu datang ke sini, menyebabkan seluruh gunung iblis 7 neraka bergetar hebat. Di bawah serangan binatang suci berkepala 3 ini, orang-orang dan kapal perang yang belum sempat memasuki menara iblis 7 neraka hancur menjadi abu dalam sekejap. Sialan, Tuan Naga Merah, seseorang telah masuk, apa yang harus kita lakukan? Ular piton raksasa emas itu menatap naga raksasa merah itu dan bertanya. Piton menelan langit, menara 7 neraka. Iblis kita tidak boleh pernah masuk ke dalamnya. Kata naga hijau itu. Anehnya, naga hijau ini memiliki penampilan yang tidak tahu malu, tetapi suaranya sangat lembut. Bilinlong benar, kita hanya bisa menunggu mereka keluar, menjaga pintu masuk, dan tidak pernah membiarkan seseorang keluar hidup-hidup. Qilong Jun melolong dengan marah. Oke, Tian Swallowing Piton dan Bilinlong mengangguk bersamaan. Pada saat yang sama, Chukin dan yang lainnya bergegas melewati pintu pusaran dimensi di bawah penutup kompas dewa, dan tiba di suatu tempat yang tampak seperti dunia vulkanik. Di sini, ada gunung berapi di mana-mana. Batu-batu di tanah juga merupakan lava, menantang uap lava, seolah-olah api akan dipancarkan kapan saja. Chukin membawa mereka dan mendarat di tanah terbuka. Itu tanah yang panas. Begitu mereka jatuh ke tanah, semua orang bisa merasakan suhu yang berasal dari telapak kaki mereka, tetapi tidak ada halangan bagi mereka. Di sini menara iblis 7 penjara. Di mana yang lainnya? Chenmu melihat sekeliling dengan bingung. Begitu banyak orang yang baru saja menyerbu ke menara iblis 7 penjara bersama-sama. Dalam sekejap mata, hanya Chukin yang tersisa diselimuti di dalamnya. Pria di kompas berdarah. Itu seharusnya hilang, kata Chukin. Aku ingin memasuki lorong ruang angkasa menara iblis 7 penjara, itu seharusnya acak. Yah, Chukin benar. Jiuyin mengangguk, saluran ruang angkasa menara iblis 7 penjara bersifat acak. Ikuti dia. Chukin tersenyum tipis, selama kita memiliki banyak dari mereka, itu sudah cukup. Ngomong-ngomong, monster tingkat suci berkepala 3 tidak akan mengikuti, kan? Qinglong berkata sambil mengerutkan kening. Jangan khawatir. Dongfang Qinxin tersenyum tipis, Mozu, kamu tidak bisa melangkah ke menara iblis 7 penjara. Qinxin, bagaimana kau dan Jiuyin bisa masuk? Chukin bertanya dengan ragu, kalian berdua, sama-sama iblis. Karena aku hanyalah gumpalan kehampaan, seharusnya tidak ada tempat di antara langit dan bumi yang tidak bisa aku masuki. Jiuyin menjelaskan, dan Qinxin, dia bukan iblis murni, setengah manusia dan setengah iblis, jadi menara iblis 7 penjara benar. Rasa penindasannya sangat minim. Baiklah, Tuan Iblis, kau benar.
Dongfang Qinxin mengangguk senang. Tunggu, kalau begitu kita seharusnya berada di lantai pertama Menara Iblis 7 penjara sekarang. Xiao Wu berkata, di mana mata air spiritual reinkarnasi yang kita cari? Legenda, mata air reinkarnasi ada di Menara Iblis 7 penjara. Dongfang Qinxin berkata, tapi, aku tidak tahu di mana itu, tapi seharusnya ada di lantai 7, jadi kita harus menemukan pintu masuk ke tingkat berikutnya. Tapi, di sini, tidak mungkin menggunakan kesadaran ilahi, jadi aku khawatir agak sulit untuk menemukan pintu masuk. Mendengar ini, para wanita itu menatap Chuqin. Chuqin selalu memberi mereka kejutan yang tak terduga setiap kali pengetahuan spiritual mereka tidak berfungsi. Maaf, aku mengecewakanmu. Chuqin mengangkat bahu dan tersenyum tak berdaya. Aku tidak bisa melakukannya kali ini, kesadaranku kosong. Ah, jadi, Xiao Wu berkata sedikit kecewa. Tapi tidak apa-apa, Chuqin melanjutkan sambil tersenyum, Xiao Wu, bukankah ini lebih menarik dan menantang untukmu? Xiao Wu tersenyum senang. Tidak masalah, meskipun tidak ada kesadaran ilahi, tetapi siapa Chuqin, putra keberuntungan, kita pasti bisa menemukan pintu masuk dan mata air suci reinkarnasi. Tang Yuehua tersenyum gembira. Ya, bukankah Seven Prison Demon Towers penuh dengan harta karun alam dan benda asing langka? Lalu mengapa kita terobsesi dengan pintu masuk yang mana? Yun Yun mengikuti sambil tersenyum. Ambil saja, perjalanan yang penuh petualangan. Qian Renshui juga tertawa terbahak-bahak. Waktu jeda, semua orang menunjukkan kegembiraan, selama mereka bersaudara bersama, selama Chu dan Qin ada di sana, apa kesulitannya? Baiklah, lalu di mana kita harus memulai petualangan? Chu Qin sedikit tersenyum. Timur, para wanita menunjuk ke satu tempat dengan pemahaman diam-diam. Mereka sudah terbiasa dengan rutinitas Chu dan Qin, Ki Ungu yang datang dari timur, kekuatan langit dan bumi, dan arah terkuat pastilah jalan yang dipilih Chu dan Qin. Ayo pergi. Chu Qin juga menunjukkan senyum cerah. Segera setelah itu, bersama para gadis, mereka terbang jauh ke arah timur. Namun, mereka sedikit terlalu cepat bahagia, ukuran Seven Hell Demon Towers melebihi imajinasi mereka. 1 jam berlalu, Chu dan Qin telah terbang ribuan mil, tetapi mereka penuh dengan lava dan gunung berapi di sepanjang jalan. Tidak ada apapun di tanah kosong, bahkan tidak ada satupun rumput atau pohon di tanah. Menara Iblis 7 penjara ini terlalu besar. Ning Rongrong berkata sedikit tidak senang. Ya, tidak ada, bagaimana dengan harta alam, benda langka dan eksotis, saudari Qinxin, bukankah itu bohong? Lan Lan bertanya, seharusnya tidak. Dongfang Qinxin berkata, ini adalah sesuatu yang disebarkan dari mulut ke mulut oleh ras iblis. Seharusnya tidak palsu. Benar, Tuan Iblis. Qinxin benar, seharusnya tidak palsu, mungkin di kedalaman Menara Iblis 7 penjara, kita harus bersabar. Jiu Yin mengangguk. Hei, Chu Qin, saudari, lihat. Pada saat ini, Medusa menunjuk ke tanah di depannya dengan heran. Saya melihat bahwa di kaki gunung berapi, ada rumput aneh. Seluruh tubuh rumput ini berwarna api, dan yang paling aneh adalah daunnya benar-benar api. Akhirnya, spesies yang tidak biasa muncul, dan semua orang langsung tergoda oleh rasa ingin tahu dan mendarat di sana. Apa ini? Zuzu King membungkuk, melihat tumbuhan api yang aneh ini, dan bertanya dengan heran. Tidak pernah melihatnya. Chu Qin menggelengkan kepalanya dan menatap Dongfang Qinxin dan Jiu Yin. Saya juga belum melihatnya, Tuan Chu Qin. Dongfang Qinxin menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah Anda belum pernah melihat saudari Qinxin? Wang Qiuer memutar matanya yang besar dan bulat dengan rasa ingin tahu, sambil menyentuh rumput api dengan jari-jari Qian Qianyu. Namun, pemandangan yang mengejutkan muncul, aku melihat jari-jari Wang Qiuer belum menyentuh rumput api itu. Rumput api itu tampak malu-malu dan melesat ke samping. Hidup, kata para wanita itu dengan heran. Aku tahu, apa ini, kalian menjauhlah sedikit. Chu Qin tersenyum tipis. Ketika para wanita mendengar kata-kata itu, meskipun mereka sedikit bingung, mereka tetap melangkah mundur, dan sedetik kemudian, Chu Qin dengan ringan menginjak kaki kanannya. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan Chu Qin dilepaskan, dan tanah mulai retak. Detik berikutnya, nyala api raksasa terbang keluar dari tanah, berbalik dengan tampan, dan jatuh di depan Chu Qin. Bayangan raksasa ini tingginya sekitar 10 meter, seperti raksasa api.
Agak mirip dengan monster es sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah monster es itu berwarna biru seluruhnya, sedangkan binatang api itu berwarna merah menyala. Dan rumput api misterius yang dikatakan Chukin dan yang lainnya adalah rambut raksasa api. Pada saat monster api itu muncul, tanah di sekitarnya mulai memuntahkan api panas. Seolah-olah monster api ini adalah penguasa api. Pada saat yang sama, kekuatan yang tidak lebih lemah dari tingkat para dewa dilepaskan dari tubuh monster api. Monster api, Dongfang Qinxin berkata dengan terkejut. Monster es, monster api, apakah ada perbedaan dan hubungan? Phoenix bertanya kepada Dongfang Qinxin dengan rasa ingin tahu. Monster es dan monster api sama-sama merupakan keturunan ras iblis kuno dan monster langit Titan. Perbedaannya adalah monster es merupakan hewan yang terkenal suka berkelompok, dan jumlahnya sangat banyak, sedangkan monster api jumlahnya sangat sedikit dan merupakan hewan yang menyendiri. Selain itu, kecepatan pelatihan monster api lebih dari 1 juta kali lipat dari monster es. Dongfang Qinxin menjelaskan, yang terpenting adalah bola monster es memiliki energi untuk meningkatkan basis kultivasi, dan bola monster api juga memilikinya. Energi bola iblis api bernilai 100.000 bola iblis es. Bola iblis api ini seharusnya berusia sekitar 100.000 tahun, setidaknya basis kultivasi surga kedua dewa. Bola iblis api ini cukup untuk membuat satu orang yang merupakan pembudidaya surgawi pertama para dewa akan dipromosikan ke surga ketiga para dewa. Petik 2. Kami menemukan harta karun itu. Dongfang Qinxin menambahkan. Mendengar ini, semua gadis bersinar terang di depan mata mereka. Wow, hebat. Wang Qiuer berkata dengan gembira. Chukin, keluarkan bola iblis apinya. Bagaimana kalian manusia bisa masuk? Huo Demon melontarkan kata-kata manusia. Jangan khawatir tentang itu. Chukin tersenyum tipis. Lakukan dengan baik. Apakah kamu sudah sepenuhnya terbangun? Bunuh aku. Kamu coba. Binatang api itu meraung, dan api yang mengamuk di mulutnya menyembur keluar seperti aliran air. Hah, monster api berusia 100.000 tahun ini bukanlah surga pertama, tetapi surga kedua, yang aneh. Jiuyin, setelah monster api itu melesat, merasakan tingkat kultivasi alamnya, secara tak terduga sedikit terkejut. Menurut hukum yang biasa, binatang api berusia 100.000 tahun paling banyak hanya bisa menjadi dewa surga. Namun, bagaimana mungkin dua dewa surgawi itu bisa melukai Chu dan Qin? Namun, Chukin berjalan dari api ke monster api dengan cara yang dingin dan tampan, dan api monster api itu sama sekali tidak melukai Chukin. Apa? Huo Bis terkejut sejenak, dan segera secara tidak sadar ingin melarikan diri, tetapi begitu pikirannya muncul, pedang sejati Hongmeng telah menembus jantungnya. Detik berikutnya, pedang sejati Hongmeng kembali ke tangan Chukin dengan bola iblis api yang masih utuh. Dapatkan, Chukin tersenyum tipis. Saat Chukin menerima bola iblis api, tanah bergetar lagi, dan satu demi satu sosok besar bergegas keluar dari bawah gunung api. Ini semua adalah monster api, setidaknya 100 atau lebih. Mereka tampak ketakutan dan berlari ke sekeliling dengan putus asa. Meskipun ukuran monster api ini tidak setinggi monster api pertama yang dibunuh oleh Chukin, mereka serupa. Begitu banyak monster api. Semua orang terkejut. Bola iblis api, tetapi tonik yang hebat, begitu banyak iblis api, cukup untuk memuaskan mereka semua, gadis-gadis, tidak bisa bersemangat. Lari, lari. Chukin tersenyum tipis. Detik berikutnya, lingkaran sihir emas terbentuk di bawah kakinya, dan kemudian lingkaran sihir mulai menyebar dengan cepat, melebihi kecepatan melarikan diri binatang api, menyelubungi mereka semua dalam lingkaran sihir. Segera, beberapa pola kuno yang padat, seperti rantai, mengikat mereka semua. Formasi ini persis seperti formasi Kaisar Xuantian Xuanyuan Sidi. Namun, pencapaian Chu dan Qin telah melampaui Xuanyuan Sidi, dan dia dapat menukar metode formasi sesuka hati. Chu Qin tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas, dan pedang sejati Hongmeng di tangannya terus-menerus menembus keluar, membunuh semua monster api. Dalam sekejap, hampir 100 bola setan api muncul, dan di bawah pikiran Chu Qin, mereka terbang ke tangan semua orang, termasuk Dongfang Qinxin, Huo Ninger, dan Dugu Zixi. Satu untuk setiap orang, pas sekali. Chukin tersenyum tipis. Qinglong, tangkap. Chukin memberikan bola iblis api pertama kepada Qinglong. Bagaimanapun, Qinglong ada di antara mereka dan merupakan satu-satunya pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Gadis-gadis itu tidak keberatan,
tetapi mereka semua menunjukkan senyum bahagia. Benar saja, mengikuti Chukin, itu penuh dengan hadiah. Baik Dugu Zixi dan Dong Fang Qinxin sedikit terkejut, tetapi tanpa diduga, mereka juga. Jangan terlalu cepat senang. Pada saat ini, Jiu Yin berkata, "Kenapa?" Chukin dan gadis-gadis itu menatap Jiu Yin dengan ekspresi berubah. "Tidak, itu tidak benar, aku salah." Jiu Yin tersenyum dan berkata, "Hal yang menyenangkan seharusnya masih ada di belakang. Aku baru saja mengatakan bahwa binatang api adalah hewan penyendiri. Begitu banyak binatang api berkumpul bersama, ini jelas bukan kebetulan. Chukin, jika tebakanku benar, pasti ada sesuatu yang luar biasa di dalam tanah." Chukin dan semua gadis, setelah mendengar ini, datang ke sebuah gua yang tertinggal ketika monster api keluar dari tanah. "Jiu Yin, apakah kamu yakin ada sesuatu di dalamnya?" tanya Chukin. "Oke dan yakin." Jiu Yin menjawab, "Kalau tidak, binatang api, mustahil untuk bersama. Tunggu apa lagi, ayo pergi." Begitu kata-kata Chukin jatuh, dia memanggil kompas neraka, membungkus semua orang, dan bergegas ke gua bawah tanah. Setelah orang-orang turun selama 3 detik, sekitar 10.000 meter, mereka tiba di tempat yang sangat kosong. Di sini, tidak gelap, karena di dinding batu di sini, ada banyak kristal merah bercahaya. "Apa ini?" Kelihatannya sangat berbeda. Ning Rongrong melihat kristal yang sangat indah itu dan berkata dengan heran, "Itu tombak vulkan." Qinxin Timur berkata, "Tombak vulkan sangat berharga, harta karun tingkat atas, dan harta karun inti energi emas hitam." 10.000 kali, gadis-gadis itu tiba-tiba menyala. Mereka menemukan harta karun itu lagi. Qinxin benar, tetapi tombak vulkan memang berharga, dan tidak mungkin lebih baik dari itu. Pada saat ini, Jiu Yin mengarahkan pandangannya ke tengah, di mana kristal berbentuk berlian merah menyala tergantung. Chukin telah memperhatikan kristal berbentuk berlian ini, dan dia dapat melihat bahwa benda ini sangat tidak biasa. Dong Fang Qinxin juga membuka pupilnya. "Apakah ini?" "Ya, itu adalah benda suci legendaris dari jalur sihir, mata neraka." Jiu Yin menjawab, "Mata neraka memiliki energi yang sangat kuat. Jika Anda berlatih di dekatnya, rata-rata orang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi hingga 1 juta kali lipat. Klan tersebut setidaknya 5 juta kali lebih lama. Saya hanya bertanya-tanya mengapa binatang api berusia 100.000 tahun itu benar-benar memiliki basis kultivasi surga kedua para dewa, dan sekarang saya mengerti." "Jutaan kali," Chukin dan gadis-gadis itu berkata dengan beberapa kejutan. "Ya," Jiu Yin mengangguk, "ini masih perkiraan yang konservatif. Mata neraka adalah artefak suci dari legenda Dao Iblis. Tanpa diduga, itu akan muncul di sini, dan itu pasti akan diproduksi di dekat mata neraka. Spar vulkan, tampaknya semua rumor itu benar. Kali ini kita datang ke Menara Iblis 7 Neraka, itu benar-benar tepat. Kalau begitu aku akan melepaskannya dan mengambilnya," kata Chukin dengan bersemangat. "Tidak," Jiu Yin menjawab, "energi mata neraka terbatas, dan tidak dapat dipindahkan. Kamu hanya bisa berlatih di sini." "Hah, sekali saja," kata Xiao Hu sedikit kecewa. Chukin juga sedikit bingung. Hal semacam ini yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi hingga 1 juta kali lipat, jika kamu terus menggunakannya, apalagi dia dan para wanitanya akan dapat meningkat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. "Yah, itu bisa dikatakan sekali saja, tetapi kamu tidak ingin melihat mata neraka. Kurasa dalam 10 hari, kalian semua harus dapat dipromosikan menjadi dewa." Jiu Yin tersenyum. 10 hari, semua orang berkata dengan heran. "Yah, kurasa monster api itu baru saja menemukan tempat ini. Mereka terputus oleh kita, kalau tidak mereka akan menyerap energi mata neraka. Dan 10 hari dikalikan 1 juta kali sudah 10 juta tahun, itu sudah cukup bagi penguasa dewa manapun untuk dipromosikan menjadi dewa, dan jika bakatmu kuat, seperti Chukin, dan hati Kaisar Monster Es, alam akan lebih ditingkatkan lagi." Jiu Yin menjelaskan sambil tersenyum. Petik 2. "Baiklah, aku mengerti." Chukin tersenyum tenang, "Mulai hari ini, kita akan berada di sini selama 10 hari untuk berkultivasi. Ngomong-ngomong, aku juga akan menyerap bola binatang es. Kurasa jalan di depan mungkin tidak baik untuk dilalui." "Ya," gadis-gadis itu berjanji. 10 hari, sebagai ganti hasil kultivasi 10 juta tahun orang biasa, siapa yang tidak mau? Setelah itu,
Chukin menggunakan kekuatan ilahinya untuk mengembalikan gua di tanah ketampilan aslinya, dan memblokir gua dengan kompas neraka. Ini membuat para wanita itu duduk dan menyerap energi mata neraka. Seperti yang dikatakan Jiu Yin, semua orang baru saja menyerap energi mata neraka, dan mereka merasakan energi yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir ke tubuh mereka. Selain itu, energi ini, saat mengalir ke tubuh mereka, juga memperkuat tubuh mereka, memungkinkan mereka untuk menyerap energi dengan sempurna. Hanya dalam beberapa saat, para wanita merasa bahwa alam telah ditembus, dan mereka telah dipromosikan langsung dari alam Master Dewa yang lemah ke surga pertama Master Dewa, dan alam itu masih berpacu. Tentu saja, yang melonjak tercepat adalah Chukin. Di satu sisi, dia menyerap kekuatan mata neraka, di sisi lain, dia masih melahap energi bola Kaisar Iblis Es. Di bawah kombinasi dua kekuatan es dan api, tubuh Chukin berubah menjadi api sambil mengembun menjadi es dingin. Seperti semua wanita, tubuh Chukin diperkuat oleh mata neraka, jadi tidak peduli seberapa kuat dampaknya, itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada tubuhnya. Dengan cara ini, Chukin bertahan seharian penuh. Selama hari ini, energi es dan api terus-menerus diserap olehnya dengan panik, dan akhirnya, wilayahnya juga mengalami pelonggaran, dan ada tren naik dari surga pertama ke surga kedua. Namun, pada saat ini, Chukin merasa seolah-olah tubuhnya telah dilubangi, dan tubuhnya telah menjadi ketiadaan sama sekali, seolah-olah dia tidak bisa lagi merasakan keberadaannya. Chukin, jangan khawatir, ini adalah fenomena normal. Jiu Yin mengingatkan Chukin di telinganya, ini karena kamu harus memasuki tingkat ketiga dari 6 bentuk iblis surgawi, wilayah pemurnian iblis. Kamu telah menjadi iblis, pemurnian iblis, dan pemurnian adalah dirimu sendiri. Kamu tidak akan hancur atau berdiri. Ketika kamu berhasil memurnikan iblis, tubuhmu akan dibentuk kembali. Ya, Chukin mengangguk. Sebenarnya, dia tidak terlalu takut, lagi pula, tubuhnya tidak hancur sekali atau dua kali. Pengingat Jiu Yin membuatnya merasa lebih tenang. Ini juga memungkinkan Chukin untuk bergerak maju tanpa rasa takut. 2 hari lagi berlalu, dan seperti yang diharapkan, pada saat ini, tubuh Chukin pulih kembali. Tidak hanya itu, tetapi dia merasa bahwa fisiknya setidaknya 10 kali lebih tinggi dari fisiknya sebelumnya. 6 bentuk iblis surgawi berubah menjadi iblis dan langsung maju ke alam iblis pemurnian. Pada saat yang sama, alamnya juga menerobos pada saat ini. Dari para dewa ke surga pertama, dengan lancar, dia dipromosikan ke para dewa ke surga kedua. Chu Dankin, dalam waktu kurang dari setengah tahun sejak datang ke Bu Zoutian, dia telah dipromosikan ke surga kedua para dewa dari penguasa surga ketiga. Rentang ini dapat dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya setiap minggu. Belum lagi, kekuatan tempur Chukin jauh lebih dari 3 surga para dewa. Dan selama 7 hari berikutnya, Chukin tidak memilih untuk terus menerobos. Meskipun dia mampu terus menerobos, bahkan mencapai 3 surga para dewa. Namun, dia telah mengendap, dan terobosan wilayahnya terlalu cepat, dia akan menggunakan sisa 7 juta tahun basis kultivasi untuk meletakkan fondasi yang lebih kokoh. Fakta telah membuktikan bahwa Chukin melakukannya dengan benar. Karena fondasi yang kokoh ini, kekuatan tempur Chukin sekali lagi ditingkatkan. Pada hari ke-10, Chukin yang berhasil membuka matanya. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa para wanitanya baru saja bangun. Bagaimana, Xiao Wu, Fenger, Kinger, Yaer, bagaimana peningkatanmu? Chukin tersenyum. Aku telah naik ke tingkat yang hebat, dari surga pertama para dewa ke surga pertama para dewa. Xiao Wu berkata dengan gembira terlebih dahulu. Oke, sangat bagus. Chukin memuji tanpa ragu-ragu. Aku adalah dewa surgawi ketiga. Phoenix melanjutkan. Setelah pertanyaan Chukin, dia menemukan bahwa semua wanita telah meningkat pesat. Selain itu, ranah mereka semua telah meningkat. Mereka semua telah mencapai basis kultivasi surga pertama para dewa. Yu Yinchen Senglu Wuji mencapai surga kedua para dewa, dan Phoenix mencapai surga ketiga para dewa. Sudaji dan yang lainnya yang awalnya adalah surga kedua para dewa, dan juga mencapai surga 3 dewa satu demi satu. Yunsi selangkah lebih maju dan bercita-cita ke ranah penguasa. Terobosan tercepat adalah Naga Azure, yang juga merupakan surga 3 dewa yang mulia, tetapi Chukin dapat merasakan dari basis kultivasinya bahwa itu tidak lebih lemah dari kekuatan yang mulia. Semua orang telah melihat perbedaan antara tingkatan 3 surga para dewa dan para dewa,
dan naga Azure dapat memiliki kekuatan para dewa di alam tiga surga para dewa. Dapat dibayangkan bahwa naga Azure begitu luar biasa. Bagaimanapun, apakah itu King Long, Yuyin, atau Phoenix, mereka telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak berujung daripada Xiao Wu dan yang lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah Dongfang Qinxin, alamnya, tanpa terobosan apapun, masih merupakan dewa langit tiga dewa. Bagaimanapun, jiwanya rusak, dan alamnya tidak dapat ditingkatkan. Rao begitu, lukanya juga telah pulih sedikit, dan ketika dia menemukan mata air reinkarnasi, dia pasti akan naik ke tingkat berikutnya. Dan kali ini kultivasi, Chu dan Qin dan yang lainnya telah mengantarkan dua kekuatan tempur tingkat suci, dan perolehannya dapat diprediksi. Setelah 10 hari mundur, semua orang tidak sabar untuk melihat dunia luar. Chu Qin, bawalah semua tombak vulkan. Jiuyin mengingatkan Chu Qin, benda-benda ini juga harta karun. Jika suatu hari, ramuan pil vulkan dapat ditemukan, maka itu akan menjadi keberuntungan yang sangat baik. Pil vulkan, Chu Qin sedikit terkejut. Yah, teknik alkimia itu unik untuk beberapa kekuatan besar di Zhongzu Tian, karena teknik alkimia membutuhkan beberapa titik akupuntur pil alami, dan lubang pil semacam ini hanya tersedia di Zhongzu Tian. Jawab Jiuyin. Chu Qin segera mengerti dan mengambil semua tombak vulkan ke dalam tasnya. Segera, semua orang kembali keluar gua dengan puas. Pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada semua orang. Awalnya, tanah yang penuh dengan lava dan gunung berapi telah menjadi lautan luas saat ini, dan gunung berapi itu juga telah menjadi pulau terapung. Apa yang terjadi? Di mana lautan bocor? Qian Renshui bercanda. Bukan karena lautan runtuh. Aku pernah melihatnya. Api di Seven Hell Demon Tower bertahan lama. Bahkan jika itu air laut, itu bisa menguap seketika. Jiuyin berkata, seharusnya dibuka. Lantai 2, apakah sudah dibuka? Semua orang bertanya dengan heran. Menurutmu lantai 7 Seven Prison Demon Tower akan turun ke lantai 7? Tidak, Jiuyin menjelaskan sambil tersenyum, ketika seseorang menyalakan sakelar di lantai pertama, seluruh dunia akan memasuki level kedua, perasaan ini tidak turun ke bawah, tetapi tidak terlihat, dan hanya dapat diubah melalui pemandangan. Petik 2. Lagi pula, ini seharusnya bukan lantai 2. Seven Demon Tower seharusnya sesuai dengan api, guntur, angin, tanah, air, kayu, dan kegelapan. Ada lautan luas di mana-mana, jadi itu seharusnya lantai 5. Sepertinya, selama 10 hari retretmu, beberapa orang telah membuka 5 lapisan mata. Berturut-turut, lantai 5. Para wanita itu bertanya dengan heran, siapa yang begitu kuat, dapat menemukan formasi tingkat kelima secara berurutan. Chu dan Qin tidak dapat menemukannya. Aku tidak tahu, mungkin, itu adalah orang dengan peta 7 menara iblis neraka, kata Jiuyin. 7 menara iblis neraka telah dieksplorasi selama ribuan tahun. Adalah normal untuk memiliki peta. Ya, Jiuyin benar, monster di tingkat ini berbeda. Chu Qin tersenyum dan berkata, ada paus, mereka datang kepada kita. Paus, di mana itu? Semua gadis sedikit terkejut. Di depan, 200 mil. Chu Qin tersenyum. Tunggu, Chu Qin, kamu bisa menggunakan indera dewa sekarang, kata Jiuyin dengan kaget. Ya, Chu Qin tersenyum, setelah kekuatanku meningkat, pembatasan yang diberikan oleh Seven Prison Demon Tower kepadaku sudah sangat lemah, dan aku bisa merasakan semua gerakan dalam radius ribuan mil. Begitu kata-kata Chu Qin jatuh, monster paus yang berjarak 200 mil itu sudah tiba di depan mereka. Orang bisa membayangkan seberapa cepat paus ini. Dan semua orang dengan cepat melihat wajah asli paus ini. Itu adalah paus besar dengan mata merah tua dan mata seperti batu rubi. Kecepatannya begitu cepat sehingga tidak bisa ditangkap oleh mata telanjang. Itu monster, paus lava, monster yang dapat bergerak bebas di gunung berapi dan laut dalam, dan kecepatannya adalah yang tertinggi di antara monster laut. Dongfang Qinxin menjelaskan, sementara Qinxin Timur berbicara, paus iblis lava ini telah melompat, menutupi langit dan matahari, seperti gunung, dan melemparkannya ke semua orang. Dapat dilihat bahwa paus iblis lava ini mengalir dengan fluktuasi energi yang sangat mengerikan, yang lebih kuat dari iblis api itu, setidaknya itu adalah 3 surga para dewa. Untungnya, alam semua wanita telah ditingkatkan, jika tidak, akan ada perasaan menindas yang menyebalkan itu lagi. Laut adalah yang tercepat, jadi tunggu apa lagi? Chu Qin tersenyum ringan,
dan segera berteleportasi langsung ke kepala monster laut itu. Saat berikutnya, Chukin menghentakkan kakinya, dan monster laut itu mengeluarkan teriakan sedih. Monster laut dengan basis kultivasi 3 surga para dewa ini sudah berbaring di tempat secara langsung dan jujur. Baiklah, semuanya, naiklah. Chukin tersenyum dan berkata, itu sudah menjadi tunggangan kita. Semua gadis sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu, mereka berteleportasi ke punggung paus lava satu demi satu. Chukin dan putri-putrinya telah berlayar lama di lautan luas. Meskipun kesadaran spiritual Chukin dapat mencapai ribuan mil, itu masih belum layak disebutkan ke dunia yang tak terbatas. Itu tidak benar, Jiuyin. Kamu mengatakan bahwa setiap lantai menara iblis 7 penjara memiliki sakelar, di mana sakelarnya? Tanya Chukin. Bagaimana aku tahu ini? Menara iblis 7 penjara, yang berubah dengan cepat. Jiuyin berkata sambil tersenyum, posisi sakelar juga selalu berubah. Semoga beruntung, mungkin, jika kamu bisa bertemu, jika kamu tidak beruntung, kamu akan menemukan menara kota yang legendaris dan kuat. Warcraft? Belum tentu. Menara Warcraft. Ya, aku baru ingat kalau ada monster menara di Seven Prison Demon Towers. Hanya dengan mengalahkan monster menara itu, level berikutnya bisa dibuka. Dan level pertama lebih kuat dari level-level di atasnya. Mereka semua seharusnya berada di ranah Divine Lord, Divine Venerable, dan lantai kelima, keenam, dan ketujuh semuanya adalah Tower Beast level Saint. Kata Jiuyin, apakah itu Tower of Warcraft? Pada saat ini, Meng Ying menunjuk ke jalan kosong di sebuah pulau di depan. Semua orang melihatnya, dan ada seekor naga biru besar yang melayang langsung di langit. Naga raksasa ini, mirip dengan ukuran naga biru, panjangnya 10.000 kaki. Ditutupi dengan sisik naga biru, dan di antara dua tanduk naganya, ada juga satu tanduk dengan cahaya biru yang berkilauan. Dan pada saat ini, naga biru segitiga ini sedang bertarung dengan seseorang. Orang itu terbungkus dalam cahaya keemasan dan tidak dapat melihat wujud aslinya. Namun, kekuatannya tidak kalah dari naga biru segitiga. Itu adalah Kaisar Ras Iblis, Kaisar Naga Iblis segitiga. Jiuyin berkata sedikit terkejut, ya, ini seharusnya menara binatang iblis, setidaknya setingkat yang mulia. Siapa yang melawannya? Itu juga Tuan. Yuyin sedikit terkejut. Itu Zhuge Lingtian, kata Chukin. Zhuge Lingtian, Tuan Suci Lingtian dari Istana King Tian. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan keterkejutan. Yah, itu Zhuge Lingtian. Chukin mengangguk. Aku tahu, sebelum kita menghancurkan beberapa lapisan pertama dan mengalahkan binatang menara, itu seharusnya Zhuge Lingtian. Petik 2. Itu seharusnya. Di antara orang-orang yang datang, dia seharusnya menjadi satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan binatang menara ini. Jiuyin berkata, sepertinya Zhuge Lingtian ini dapat mencapai 7 tahanan hanya dalam 10 hari. Pasti ada peta di lantai 5 menara. Chukin, apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu ingin membantunya? Dugu Zixi bertanya. Mengapa membantunya? Chukin tersenyum. Baiklah, itu benar. Dugu Zixi mengangguk. Mengapa kamu ingin membantu penjahat seperti Zhuge Lingtian, yang sangat berbahaya? Petik 2. Namun, Chukin, bahkan jika kamu tidak membantunya, Kaisar Naga Iblis segitiga ini mungkin bukan lawannya. Kata Jiuyin. Mengapa? Chukin mengangkat alisnya. Apa yang kamu lihat di tangannya? Jiuyin tersenyum sedikit. Ketika Chukin mendengar ini, kesadaran ilahinya segera diletakkan di tangan Zhuge Lingtian. Secara langsung, dia memegang tongkat Zen di tangannya. Di tongkat ini, ada kekuatan Buddha kuno yang sangat dalam dan murni, yang membuat hegemoni Buddha kuno Chu dan Qin sedikit bergema. Kerajaan 1000 Buddha Agung, senjata ajaib untuk menekan iblis. Chukin mengenali benda ini sekilas. Ya, Jiuyin mengangguk, tampaknya identitas Zhuge Lingtian berada di luar imajinasiku. Tongkat Zen di tangannya disebut tongkat Buddha kuno. Meskipun tidak sebagus tongkat dewa dan iblismu, itu juga senjata suci kerajaan 1000 Buddha Agung memiliki efek penindasan yang fatal pada iblis dan monster. Jika aku mengharapkannya dengan baik, itu pasti terhubung dengan kerajaan 1000 Buddha Agung. Kalau tidak, tidak mungkin ada pertempuran Buddha kuno. Adapun alasannya, aku belum tahu. Pada saat dialog antara Jiuyin dan Chu dan Qin, pertarungan antara Zhuge Lingtian dan Kaisar Naga Iblis segitiga tampaknya menjadi pemenangnya. Zhuge Lingtian,
dengan caranya sendiri dan tongkat budak kuno di tangannya, benar-benar mengalahkan Kaisar Naga Iblis Segitiga. Chukin, Zhuge Lingtian ini jahat dan ganas. Aku bisa melihatnya dari Gunung Tujuh Penjara Iblis. Jika kau menyerangnya sekarang, dia akan mati. Tidak, biarkan saja mereka bertarung. Chukin tersenyum, aku, Chukin, bukanlah tipe penjahat yang mengintai anjing. Selain itu, sejauh menyangkut wanita, dia tidak menimbulkan ancaman bagiku. Jangan khawatir, Jiuyin, dia tidak bisa mengalahkanku. Aku lupa, kau telah menyerap bola Kaisar Iblis Es, dan kekuatanmu tidak lagi seperti dulu. Jiuyin tersenyum. Kutukan Buddha kuno. Pada saat ini, disertai dengan siulan Zhuge Lingtian, tongkat Zen di tangannya langsung menjadi setinggi 10.000 meter. Cahaya Buddha yang menyilaukan langsung keluar dari tongkat Zen, dan cahaya suci, Kaisar Naga Segitiga yang tertekan, mengeluarkan teriakan menyakitkan. Segera setelah itu, Zhuge Lingtian melancarkan pukulan, dan langsung menembus dada Kaisar Naga Segitiga. Jiuyin, kamu adalah klan iblis tertinggi, dan Kaisar Naga Segitiga sedang sekarat, tidakkah kamu merasakannya? Chukin tersenyum. Tidak, Jiuyin menggelengkan kepalanya, monster tidak termasuk dalam klan iblis. Terlebih lagi, sebagai binatang menara, Kaisar Naga Segitiga itu abadi. Sekarang dia telah terbunuh. Ketika level berikutnya masuk, dia ingin menantangnya lagi. Chukin, siap, kita akan memasuki lantai 6. Benar saja, begitu suara Jiuyin jatuh, semua yang ada di sekitarnya langsung berubah. Paus ajaib lava di bawah Chukin dan kaki mereka menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, lautan di sekitarnya benar-benar menghilang, digantikan oleh pepohonan yang tak terhitung jumlahnya. Chukin dan yang lainnya segera melompat ke udara tanpa sadar. Melihat ke bawah, seluruh dunia telah berubah dari lautan menjadi dunia hutan. Di mana-mana, ada rumput hijau tak berujung dan hutan perawan. Ini adalah lantai 6 Menara Iblis 7 Neraka, dan dunia kayu tidak diragukan lagi. Senior Chukin. Pada saat ini, penerbangan Chukin dan yang lainnya menarik perhatian Zhuge Lingtian dan yang lainnya. Zhuge Lingtian, yang terbang ke arah sini, berteriak pada Chukin dengan penuh semangat. Chukin awalnya tidak ingin memperhatikan Zhuge Lingtian, tetapi yang terakhir sudah memanggil namanya, dan dia dengan sopan menjawab, Lingtian, sungguh kebetulan, Anda ada di sini. Tetapi Chen Mu, Seng Lu, Dong Fang Qin Xin, dan yang lainnya semuanya sedikit terkejut. Chukin baru berusia 20-an. Bagaimana mungkin Zhuge Lingtian, yang masih hidup, memanggil Chukin sebagai senior? Senior Chukin, aku akan mencarimu kemana-mana, tetapi aku tidak melihat jejaknya. Sepertinya Anda juga datang untuk membunuh menara kota monster. Maaf, generasi muda, cepatlah naik. Zhuge Lingtian berkata tanpa menyembunyikan. Sebenarnya, dia sudah tahu sejak lama. Chukin pasti sudah melihat adegan di mana dia membunuh Kaisar Naga Segitiga. Saat ini, tidak perlu menyembunyikannya, Lingtian, aku juga tahu sesuatu tentang Menara Iblis 7 Penjara. Hanya dalam 10 hari, kita telah memasuki lantai 6 Menara Iblis 7 Penjara. Kurasa ini semua tulisan tanganmu. Chukin berpura-pura, Lao Cheng berkata sambil tersenyum. Petik 2. Jangan sembunyikan apa yang dikatakan senior Chukin, itu memang benar. Zhuge Lingtian mengangguk. Oh, kamu tidak dapat menggunakan kesadaran Menara Iblis 7. Master Sekteku dan aku tidak dapat menemukan utara di sini seperti lalat tanpa kepala. Bagaimana kamu dengan cepat menemukan lokasi monster menara? Chukin bertanya, keraguan muncul dari benaknya. Petik 2. Mari kita beritahu senior, junior memiliki peta dan struktur 7 Menara Iblis Penjara ini. Zhuge Lingtian berkata, mengeluarkan gulungan kulit domba yang menguning dari artefak pemandu jiwa, junior, itu persis sesuai dengan peta. Hanya dengan begitu kita dapat secara akurat menemukan lokasi monster menara kota. Benar saja, itu sama dengan tebakan Jiuyin dan dirinya sendiri. Chukin bertanya, dari mana asalmu, peta ini? Aku mendapatkannya dengan harga yang sangat mahal, kata Zhuge Lingtian, dengan ini, kau tidak akan tersesat di 7 Menara Iblis Neraka. Dengan cara ini, kau seharusnya tahu lokasi mata air ilahi reinkarnasi. Chukin tersenyum. Aku tahu, Zhuge Lingtian berkata tanpa ragu, dengan cara ini, senior Chu dan Qin datang ke sini demi reinkarnasi. Ya, oh, itu tidak benar, Zhuge Lingtian, jika kau berbicara terus terang kepadaku,
kau tidak takut padaku dan mengambil keberuntunganmu? Chukin memutar matanya. Pertama, reinkarnasi para dewa dapat dibagi. Kedua, aku percaya bahwa senior Chu dan Qin tidak dapat melakukan ini. Hal terpenting adalah bahwa binatang menara tingkat 6 ini sangat kuat. Sulit untuk mengalahkan seseorang sendirian. Zhuge Lingtian menjawab sambil tersenyum. Sebenarnya, Chu dan Qin sudah menduga bahwa Zhuge Lingtian akan mengundangnya untuk berhadapan dengan binatang menara tingkat 6. Bagaimanapun, Zhuge Lingtian, seorang kultivator dari surga suci dan surga tunggal, sangat hebat bahkan dengan berkat tongkat Buddha kuno. Sulit untuk menghadapi binatang buas yang menjulang tinggi dari menara surgawi kedua di lantai 6. Awalnya, Chu dan Qin tidak ingin bekerja sama dengan Zhuge Lingtian, tetapi Zhuge Lingtian memiliki peta yang menyelamatkan Chu dan Qin dari banyak masalah. Tentu saja Chu Qin dapat mengambil peta itu, tetapi Chu Qin merasa bahwa Zhuge Lingtian, seorang pria tua pengkhianat seperti Zhuge Lingtian, tahu metodenya dan tidak mungkin tidak siap. Ada kemungkinan bahwa gulungan perkamen itu palsu. Jika Chu Qin melakukannya, meskipun dia dapat membunuh Zhuge Lingtian, akan sulit untuk menemukan lokasi pasti dari binatang buas menara itu. Baiklah, aku setuju untuk bekerja sama denganmu. Chu Qin menjawab dengan tenang, terserah kamu, bawa kami ke sana. Enak sekali, jawab Zhuge Lingtian, senior, silakan ikut denganku. Setelah Zhuge Lingtianyu, bersama Zhuge Zhengshan dan yang lainnya, terbang ke arah timur. Chu Qin, apakah kita benar-benar ingin bekerja sama dengannya? Dugu Zixi bertanya. Jangan khawatir, jika dia berani bermain trik, dia akan pergi. Chu Qin tersenyum ringan. Ya, Dugu Zixi mengangguk. Ayo pergi, ikuti. Begitu suaranya jatuh, Chu Qin membawa gadis-gadis itu dan terbang bersama Zhuge Lingtian. Kerumunan itu mengikuti Zhuge Lingtian, melompati hutan dan gunung yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya tiba di sebuah lembah. Di sini, juga dinaungi oleh pepohonan hijau. Senior, ini dia. Zhuge Lingtian berhenti dan berkata. Petik 2. Di sini, apakah kamu tidak memiliki napas binatang menara? Chu Qin berkata dengan tenang. Senior, jangan cemas. Zhuge Lingtian berkata sambil tersenyum, aku baru saja membunuh Kaisar Naga Iblis Segitiga, binatang menara tingkat 6 ini, akan memakan waktu 1 atau 2 hari sebelum bisa muncul. Begitukah? Chu Qin tersenyum sedikit. Ya, lumayan. Zhuge Lingtian menjawab, senior, binatang menara tingkat 6 ini memiliki kekuatan dari Yang Mulia Surga Ganda. Bahkan jika Anda dan saya bergabung, sulit untuk mengalahkannya. Lebih baik mempelajarinya terlebih dahulu. Fan, bagaimana kalau merancang beberapa formasi dan mempersiapkannya? Petik 2. Tidak perlu. Chu Qin tersenyum, saya seorang manusia, saya tidak pernah mempersiapkan banyak hal, ayolah. Yah, hal semacam ini seharusnya dilakukan oleh generasi muda. Mata Zhuge Lingtian tiba-tiba berbalik, dia merasa Chu Qin seolah-olah dia percaya diri. Ini aneh, meskipun Chu Qin lebih baik darinya, itu juga harus menjadi basis kultivasi Yang Mulia Surga pertama. Bahkan jika dia menelan bola Kaisar Iblis Es, mustahil untuk menembus Yang Mulia Surga kedua. Mengapa? Chu dan Qin seperti ini, percaya diri. Mungkinkah Chu Qin telah menyembunyikan kekuatannya? Atau apakah Chu dan Qin memiliki pembunuh? Dari mana Zhuge Lingtian tahu bahwa selain bola Raja Monster Es, Chu dan Qin juga menyerap kekuatan mata neraka, dan kekuatan serta ranah mereka meningkat. Zhuge Lingtian bingung, dan berhenti memikirkannya. Bersama Zhuge Zhengshan dan yang lainnya, dia mulai mengatur formasi dan beberapa teknologi bimbingan jiwa khusus di lembah ini. Chu Qin, bersama para gadis, mendirikan tenda di samping. Dia tidak perlu mempersiapkan, di sini, cukup tunggu 1 atau 2 hari. Chu dan Qin seperti ini, para wanita bahkan lebih santai, dan mereka telah menyiapkan barbeque di kamp tenda tanpa makan. Benar saja, itu adalah formasi kerajaan 1000 Buddha. Agung, Jiuyin berkata dengan heran saat dia melihat formasi Zhuge Lingtian. Jiuyin, apa yang kamu bicarakan? Tanya Chu Qin sambil memegang kaki ayam, sambil menatap Jiuyin. Baru saja, Zhuge Lingtian meletakkan formasi Arhat 1000 tangan dari kerajaan 1000 Buddha Agung. Jiuyin menjelaskan, formasi jenis ini seharusnya hanya dapat dipelajari dari tokoh-tokoh senior dari para resi kerajaan 1000 Buddha Agung. Petik 2. Maksudmu, Zhuge Lingtian, apakah Buddha dari kerajaan 1000 Buddha Agung? Chu Qin bertanya dengan santai.
Jiuyin menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, aku tahu semua Buddha dari kerajaan 1000 Buddha Agung. Tanpa Zhuge Lingtian, bahkan jika aku telah dipenjara selama bertahun-tahun ini, masih ada beberapa Buddha lagi di kerajaan 1000 Buddha Agung, jadi aku harus tetap tinggal di Aula Sumi. Kultivasi, bagaimana mungkin itu muncul di wilayah barat? Apa alasannya? Chukin bertanya sambil memakan ayam panggang. Aku tidak tahu sekarang. Jiuyin menjawab, Chukin, kamu harus berhati-hati saat bekerja sama dengannya. Baiklah, jangan khawatir. Chukin mengangguk dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir, apakah kamu ingin makan kaki ayam? Jiuyin menatap Chukin dengan tatapan pucat, jika aku bisa makan, itu akan baik-baik saja. Tidak masalah, kali ini kamu menemukan mata air spiritual reinkarnasi, kamu seharusnya bisa memulihkan jiwamu. Chukin tersenyum, kalau begitu, pergilah ke istana 10.000 iblis dan ambil tubuhmu, dan kamu bisa menjadi seperti orang biasa. Petik 2. Seberapa mudah? Jiuyin menghela napas sedikit. Tidak ada yang sulit di dunia ini, aku takut pada mereka yang punya hati. Chukin tersenyum dan berkata, kamu harus percaya diri. Setelah mabuk dan kenyang, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Jelas, Menara 7 Neraka juga memiliki siang dan malam. Chukin kembali ke tendanya. Dalam beberapa hari sebelumnya, dia telah menyerap kekuatan bola Kaisar Iblis Es dan Mata Neraka. Dia sudah lama tidak menyerap inti energi kosmik. 1 jam kemudian, Chukin telah menyerapnya. Di masa lalu, energi 1 jam setidaknya akan memiliki induksi promosi untuknya, tetapi setelah alam dinaikkan, induksi itu tampaknya menghilang. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan energi Chukin semakin besar dan besar. Namun, Chukin tidak merasakan kehilangan apapun. Akhir-akhir ini, dia telah meningkat pesat berturut-turut, dan jika dia membaik lagi, dia sebenarnya merasa sedikit tidak wajar. Hei, hari ini, Xiao Wu dan yang lainnya, mengapa tidak ada seorang pun di sini? Chukin melihat ke tenda, sedikit terkejut. Secara logis, pada saat ini, seseorang harus menemaninya tidur. Chukin berpikir sejenak, dan memutuskan untuk terus berlatih tubuh dominan Buddha kuno. Ketika Chukin duduk dan hendak mengolah tubuh dominannya, sesosok tubuh muncul di luar tendanya. Chukin tiba-tiba menunjukkan senyuman, orang ini sedikit mengejutkannya. Aku melihat di luar tenda Chukin, ada sosok cantik berdiri di sana, rambutnya merah menyala, dan dia mengenakan pakaian merah menyala. Baik dari penampilan maupun sosoknya, dia sangat sempurna. Orang ini adalah Huo Ninger. Chukin, aku menyukaimu, bolehkah aku menjadi pacarku? Huo Ninger bergumam pada dirinya sendiri. Tidak, apakah itu terlalu langsung? Chukin, aku sudah lama menyukaimu, apakah kamu menyukaiku? Tidak, juga tidak, apa yang harus aku lakukan jika aku ditolak? Jika aku ditolak, aku tidak akan punya muka untuk tetap berada di sisinya. Huo Ninger benar-benar bingung, matanya yang indah menatap tenda Chukin, dia ingin masuk, tetapi dia tidak berani masuk. Sudah larut malam, apakah Chukin akan tertidur, atau, kalau aku mengganggunya dalam kultivasinya, dan dia jadi bingung, apa yang harus kulakukan? Mungkinkah jika aku begitu rapuh di hatimu, jika aku diganggu oleh orang lain, apakah aku akan menjadi gila? Pada saat ini, suara Chukin terdengar dari belakang Huo Ninger. Huo Ninger langsung terkejut, berbalik, menatap Chukin dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan panik, "Ah, Chukin, kamu belum bangun." "Aku tidak tidur." Chukin tersenyum tipis. Ya, aku tidak tidur. Chukin, maafkan aku takut padamu." Huo Ninger segera meminta maaf. "Aku tidak tidur, tapi, Ninger, kamu sendirian, tinggal diam-diam di luar tendaku, apa yang kamu bicarakan dengan dirimu sendiri?" Chukin bertanya dengan beberapa niat yang tahu. Aku sedang berjalan-jalan, langit berbintang malam ini sangat indah." Huo Ninger berkata dengan sebuah ide. Chukin dan Huo Ninger melirik langit tanpa sadar. Memalukan, Seven Hells Tower, di mana bintang-bintang? Huo Ninger tiba-tiba memerah, dia benar-benar malu di depan Chukin hari ini. "Bagaimana bisa kau mengaku pada Chukin?" "Huo Ninger, sudah berapa lama kau mengikutiku dari area terlarang kehidupan?" Chukin bertanya sambil tersenyum, memecah situasi yang memalukan. "Seharusnya 1 atau 2 tahun." Huo Ninger menghindari matanya yang indah dan menjawab dengan bibir merahnya yang menjilati ringan. "Ya,
Sudah 1 atau 2 tahun. Chukin tersenyum dan berkata, dalam 2 tahun terakhir, apakah kau sama sekali tidak punya perasaan padaku? Ah, Huo Ninger tercengang. Ah apa? Chukin tersenyum lembut, Huo Ninger, apakah kau punya perasaan padaku? Ya, Huo Ninger langsung menjawab. Ada berapa banyak? Chukin bertanya, seperti apa, atau orang seperti apa aku di matamu? Kau orang yang tampan, perhatian, lembut dan penuh kasih sayang, dan kau sangat aman. Huo Ninger tiba-tiba menjadi serius dan berkata dengan sangat tulus. Begitu Huo Ninger selesai berbicara, dia menyadari bahwa dia telah dipeluk oleh Putri Chukin. Ah, Chukin! Huo Ninger terkejut, jantungnya berdebar kencang. Aku mendengar semuanya. Chukin tersenyum, kamu menyukaiku, dan aku juga menyukaimu, Ninger. Huo Ninger segera menjadi marah, dengan senyum Yanran, dan segera membenamkan kepalanya di dada Chukin yang tebal. Setelah itu, Chukin memeluk Huo Ninger dan berjalan ke dalam tenda dengan senyum cerah. Kakak Ninger, apakah ini pengakuan yang berhasil? Pada saat ini, Xiao Wu dan yang lainnya, semua orang menjulurkan kepala dari tenda sebelah. Tentu saja, tadi aku sudah bilang kalau Chukin pasti suka sama kakak Ninger. Ning Rongrong menjawab dengan gembira, lihat, dia sudah berhasil mengaku dan sudah resmi menjadi kakak perempuan kita yang baik. Ya, Chukin, aku tidak pernah membawa orang yang tidak kusukai, terutama wanita, bersamaku. Zhu Zuyun berkata sambil tersenyum. Kalau begitu kita tidak akan mengganggu mereka, ayo pergi dan tidur. Ding, Dewi tersembunyi Huo Ninger terdeteksi, dan aku bersedia jatuh cinta pada tuan rumah. Tugas Dewi tersembunyi selesai, dan Dewi tersembunyi Huo Ninger 100% disukai. Cit, api mutlak membakar surga. Berbicara semalaman, di pagi hari berikutnya, Chukin membawa Huo Ninger dan berjalan keluar dari tenda dengan puas, dan berteriak pada Xiao Wu dan tenda mereka, pemalas besar, jangan tidur, keluar dan kenalkan kamu dengan seseorang. Bukankah itu Suster Huo Ninger? Ya, kita semua sudah tahu. Pada saat ini, Xiao Wu, Ning Rongrong, mereka semua berjalan keluar dari tenda satu demi satu. Dapat dilihat bahwa wajah mereka sedikit lesu, seolah-olah mereka begadang sepanjang malam. Xiao Wu, Rongrong, Suking, ada apa dengan kalian? Chukin sedikit terkejut. Bukan kamu dan kakak Ninger, gerakannya terlalu keras. Wang Qiuer berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, wajah Huo Ninger tiba-tiba memerah, dan Chukin juga menggaruk kepalanya, dan berkata dengan malu, kalau begitu kalian, tidak tahu bagaimana cara menutupinya. Kalau begitu kami juga ingin mendengarkan dan menemukan kegembiraan. Bai Xiu berkata sambil tersenyum. Hah, Chukin terkejut sejenak. Tidak ada, aku salah. Bai Xiu, tanpa sengaja mengungkapkan niatnya yang sebenarnya, buru-buru mengubah kata-katanya untuk menutupinya. Hah, pada saat ini, pupil mata Chukin tiba-tiba sedikit menyusut. Ada apa, Chukin? Melihat ekspresi terkejut Chukin, para wanita itu bertanya tanpa sadar. Kemarilah, Chukin tersenyum ringan. Ada apa? Chukin belum menjawab, lembah terpencil itu tiba-tiba mulai bergetar hebat, dan seberkas cahaya biru kehijauan jatuh dari langit. Ayo, dia ada di sini. Pada saat ini, di lembah di sisi lain, Zhuge Lingtian keluar dari tenda dan berkata dengan heran. Cepat, siapkan formasi. Semua orang tahu bahwa itu pasti yang disebut binatang menara. Benar saja, cahaya hijau membawa monster kayu yang sangat besar. Monster kayu ini tampak seperti pohon willow raksasa. Panjangnya bisa mencapai 10.000 meter. Diameter batangnya setidaknya beberapa ratus meter. Ketika muncul, seluruh lembah menjadi suram. Cabang dan daunnya sangat berkembang, dan tubuhnya ditutupi dengan cabang dan daun hijau. Sekilas, tampaknya itu adalah pohon willow yang agak besar. Tetapi tubuhnya dipenuhi dengan aura dao iblis yang sangat mengerikan, sehingga tidak ada yang bisa merasakan bahwa itu sangat biasa. Itu monster kayu, pohon iblis titan. Suara Jiwin terdengar, sepertinya ini tidak diragukan lagi adalah monster menara yang sebenarnya. Sepertinya sulit untuk dihadapi. Chukin tersenyum tipis. Senior Chukin, biarkan generasi muda mencoba metodenya terlebih dahulu. Zhuge Lingtian berteriak sambil menatap Chukin. Baiklah, pergilah. Chukin mengangguk dan berkata, selesaikan. Zhuge Lingtian segera memberi perintah kepada orang-orang di istana Qingtian. Dalam sekejap,
10 kultivator tingkat dewa di sekitarnya, termasuk Zhuge Zhengshan, terbang bersama dan mendarat di sekitar pohon iblis Titan. Pada saat yang sama, di bawah perubahan jejak tangan Zhuge Lingtian, beberapa kitab suci Buddha kuno yang padat muncul di tanah tempat pohon iblis Titan berada. Teks-teks Buddha ini persis seperti yang dibuat Zhuge Lingtian kemarin. Seketika, semua teks Buddha ini meledak dengan kecemerlangan emas yang cemerlang, dan kemudian kecemerlangan ini menyelimuti Zhuge Zhengshan dan yang lainnya. Diiringi oleh ledakan lonceng kuno, di belakang Zhuge Zhengshan dan yang lainnya, ada hantu arhat King Kong raksasa yang muncul. Dan Zhuge Lingtian juga mempersembahkan tongkat Buddha kuno dan duduk bersila. Di belakangnya, Buddha yang sedang duduk juga muncul. Tak lama kemudian, Buddha yang sedang duduk dan cahaya Buddha terpancar dari bayangan arhat King Kong yang saling terhubung, membentuk perisai cahaya Buddha raksasa, mengunci pohon iblis Titan di dalamnya. Melihat pemandangan ajaib ini, semua wanita sedikit terkejut. Benar saja, itu adalah formasi arhat 1000 tangan. Dalam waktu singkat, itu dapat menekan semua aura magis dalam formasi tersebut. Tampaknya Zhuge Lingtian ini tidak hanya mewarisi formasi arhat 1000 tangan, tetapi juga telah menguasai beberapa esensi. Jiu Yin menjelaskan, "Yah, formasi ini memang luar biasa." Chu Qin mengangguk, "Ini aneh." Jiu Yin melanjutkan, "Apa yang aneh?" Tanya Chu Qin. "Arai arhat 1000 tangan, aku juga telah mempelajarinya." Jiu Yin berkata, "Bahkan telah dipelajari secara menyeluruh, tetapi jenis formasi ini tidak memiliki kekuatan Buddha dan Dao yang cukup kuat, dan tidak dapat memadat sama sekali. Bahkan beberapa orang bijak dari Kerajaan 1000 Buddha Agung Dewa tidak dapat memadat. Mungkinkah Zhuge Lingtian ini benar-benar Buddha dari Kerajaan 1000 Buddha Agung?" Petik 2. Tetapi, Anda mengatakan, Buddha dari Kerajaan 1000 Buddha Agung tidak akan lahir dengan mudah. Kata Chu Qin. "Chu Qin, saya punya firasat." Jiu Yin melanjutkan, "Bagaimana rasanya?" Tanya Chu Qin. "Zhuge Lingtian ini tidak sederhana." Jawab Jiu Yin. Mata Chu Qin langsung memadat. Jiu Yin adalah iblis tertinggi, dan dapat membuatnya mengatakan hal-hal seperti itu. Zhuge Lingtian, dia benar-benar harus berhati-hati. Pada saat Chu dan Qin merenungkan, formasi arhat dengan 1000 tangan telah berhasil memadat sepenuhnya. Dapat dilihat bahwa Buddha yang duduk di belakang Zhuge Lingtian dan Zhuge Zhengshan, hantu arhat, semuanya keluar dari telapak tangan mereka dan melesat ke arah Anda. Pohon ajaib Titan. Dalam sekejap, seluruh lembah mulai bergetar hebat, dan gunung-gunung di sekitarnya mulai retak pada saat ini, dan batu-batu yang jatuh dan kayu yang patah yang tak terhitung jumlahnya mulai menari-nari di seluruh langit. Langit terkoyak, dan awan guntur emas yang tak berujung bergulung. Anda tahu, di sini adalah menara 7 neraka, semua ruang dan penempatan material terbentuk secara teratur, dan polanya tidak akan mudah hancur. Dapat dikatakan bahwa Zhuge Lingtian hanya memiliki basis kultivasi dari Yang Mulia Surga 1, tetapi di bawah berkah dari formasi arhat 1000 tangan ini, ia telah meledak dengan kekuatan yang tidak lebih lemah dari Yang Mulia Surga 2. Cukup untuk melihat betapa kuatnya formasi arhat 1000 tangan ini. Namun, tepat ketika kekuatan Tao Buddha yang kuat ini datang ke tubuh pohon iblis Titan, pohon iblis Titan yang awalnya tenang tiba-tiba meledak menjadi cahaya ajaib yang tak berujung. Cahaya ajaib ini, seperti baju besi, menutupi tubuh pohon iblis Titan, menahan kekuatan jalan Buddha dari segala arah. Boom! Dalam sekejap, disertai dengan suara keras, kekuatan Buddha dan Taoisme Zhuge Lingtian dan yang lainnya bertabrakan dengan kekuatan sihir pohon iblis Titan yang kuat. Akibat yang lebih mengerikan muncul pada saat ini. Seluruh lembah terkoyak dalam sekejap, dan gunung-gunung di sekitarnya bahkan terpotong oleh pinggang. Seluruh lembah hampir sama dan berubah menjadi tanah terbuka. Momentumnya sangat besar dan mengerikan. Para murid istana King Tian, satu persatu, dengan cepat mundur menuju Yuan Kong. Chu Qin segera mengeluarkan kompas berdarah dan menyelimuti gadis-gadis itu, sehingga mereka tidak terpengaruh. Energi yang sangat kuat, apakah ini kekuatan dari pembangkit tenaga surgawi kedua yang mulia? King Long tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Chu Qin, pohon iblis Titan ini sangat kuat, bahkan jika Zhuge Lingtian memiliki formasi arhat berlengan 1000, aku khawatir dia tidak dapat mengalahkannya. Jiu Yin juga melihat ke arah Chu Qin dan berkata, Chu Qin tampak sangat tenang, tidak masalah, masih ada aku. Benar saja, pada awalnya, Zhuge Lingtian mampu bersaing dengan pohon iblis Titan dengan formasi arhat berlengan 1000 ini. Namun, setelah jangka waktu yang lama,
para kultivator tingkat dewa di pihak Zhuge Lingtian tidak dapat bertahan lagi. Pada akhirnya, seorang kultivator dewa tingkat kedua langsung terkejut dan terbang akibatnya, formasi Arhat Seribu Tangan itu cacat. Pohon Iblis Titan menangkap cacat ini dalam sekejap, dan cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar seperti bilah tajam. Dari cacat itu, ia langsung menusuk formasi Arhat Seribu Tangan. Boom! Begitu formasi Arhat Qianshu terangkat, Zhuge Zhengshan dan yang lainnya terguncang. Sialan, gagal! Zhuge Lingtian berteriak marah. Pada saat ini, di batang pohon Iblis Titan, wajah iblis yang mengerikan dan mengerikan muncul. Detik berikutnya, sepasang mata merah muncul di mata wajah iblis itu, yang tampak seperti iblis rubah. Di matanya, kekuatan yang mengerikan melonjak keluar seketika. Dalam sekejap, Zhuge Lingtian hanya merasakan guncangan di dadanya, kepalanya pusing, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Tanpa dukungan formasi Arhat Seribu Tangan, Tuan Zhuge Lingtian, yang berada di surga pertama, bukan lagi lawan pohon Iblis Titan ini. Semuanya, hati-hati, jangan lihat matanya, mata ajaib pohon Iblis Titan memiliki dampak mental yang kuat. Jiu Yin mengingatkan, para wanita menutup mata mereka setelah mendengar ini. Namun Chuqin tidak mengikutinya. Sebaliknya, matanya juga bersinar dengan cahaya Buddha yang menyilaukan. Yang mengejutkan Jiu Yin adalah setelah cahaya Buddha di mata Chuqin muncul, dampak mental pohon Iblis Titan tidak menyebabkan kerusakan jiwa pada Chuqin, tetapi kekuatan spiritualnya dipaksa keluar oleh kekuatan spiritual Chuqin. Menyimpang, Jiu Yin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Adegan ini hanya dapat menunjukkan bahwa kekuatan mental Chuqin telah melampaui pohon Iblis Titan. Dia menyaksikan Chuqin datang jauh-jauh. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Chuqin telah berubah dari alam 3 surga dewa sebelumnya ke titik di mana dia sekarang dapat menyaingi surga ganda penguasa suci. Apa? Pohon Iblis Titan muntah, dan dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Chuqin. Detik berikutnya, kekuatan magis pohon Iblis Titan mekar, dan daun willow hijau asli berubah menjadi hitam pekat, berubah menjadi anak panah hitam, dan semuanya bergegas menuju Chuqin. Menghadapi serangan pohon Iblis Titan, Chuqin masih tidak menghindar, dan bahkan mengambil inisiatif untuk berteleportasi menjauh dari penutup pelindung kompas neraka. Segera setelah itu, pikiran Chuqin bergerak, dan pedang sejati Hongmeng muncul di sekujur tubuhnya, dan dengan cepat berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya dari pedang sejati Hongmeng, pohon Iblis Titan, dan anak panah daun yang membanjiri langit semuanya bertabrakan. Dalam sekejap, ledakan suara benturan logam yang tak tertandingi bergema di seluruh lembah. Pada saat yang sama, dapat dilihat bahwa daun-daun bayangan pedang Hongmeng dan pohon Iblis Titan tampak seimbang. Mereka saling bertabrakan, dan semuanya menghilang. Pada akhirnya, semua anak panah dan bayangan pedang Hongmeng saling meniadakan. Apa? Melihat pemandangan ini, Zhuge Lingtian di tanah tiba-tiba mengecilkan pupilnya. Tepat di luar menara 7 neraka, Chuqin menghadapi kaisar monster es surgawi dan suci, dan semuanya menunjukkan kartu trufnya. Sekarang, menghadapi pohon Iblis Titan dari surga kedua yang berdaulat, tidak ada angin yang mereda. Mungkinkah Chuqin telah menyembunyikan kekuatannya untuk gagal? Dan kemudian, pemandangan Zhuge Lingtian yang mengejutkan muncul. Saya melihat seluruh tubuh Chuqin terbungkus api merah keemasan, baju besi, mahkota, dan 6 sayap merah keemasan muncul di belakangnya. Detik berikutnya, api merah keemasan ini membengkak dengan panik, membentuk bola api bundar yang tampak seperti matahari bundar di tubuh Chuqin. Api mutlak membakar surga. Segera setelah itu, dengan siulan Chuqin, bola api ini melesat ke arah pohon Iblis Titan dengan kekuatan yang mengerikan. Pohon Iblis Titan tiba-tiba menjadi sedikit ketakutan. Seluruh tubuhnya meledak dengan energi hitam yang sangat tebal. Setelah itu, semua cabang terentang untuk menghadapi bola cahaya api Chuqin. Boom! Bersamaan dengan suara keras, bola api Chuqin dan semua cabang pohon Iblis Titan bertabrakan dengan keras. Namun, dalam sekejap, api Chuqin membakar cabang-cabang pohon Iblis Titan. Dan, api ini dengan cepat menyebar di sepanjang cabang-cabang pohon Iblis Titan menuju batang utamanya. Seluruh pohon Iblis Titan terbakar, dan dibakar dengan gila-gilaan oleh api absolut Chuqin. Pohon Iblis Titan juga mengeluarkan teriakan menyakitkan. Zhuge Lingtian benar-benar terkejut. Jika dia mengatakan itu tadi,
dia pikir Chukin hanyalah pohon iblis Titan yang dapat menyaingi lapisan kedua berdaulat, maka sekarang pohon itu benar-benar hancur. Dia percaya bahwa Chukin pasti menyembunyikan kekuatannya, jika tidak, bagaimana mungkin itu begitu mengerikan hanya dalam beberapa hari. Chukin, betapa meningkat. Feng Huangdai mengerutkan kening. Ia juga berkultivasi, dan ia juga telah menelan kekuatan mata neraka dan inti energi kosmik. Chukin ini, dapat dikatakan bahwa satu perubahan pada satu waktu. Chukin juga sangat puas dengan penampilannya. Sebenarnya, ia tidak tahu seberapa banyak ia telah meningkat sebelumnya, tetapi ia masih memiliki keyakinan penuh dalam menghadapi dua surga. Sekilas, memang begitu. Chukin, hati-hati, pohon iblis Titan, begitu pula dengan pukulan baliknya. Pukulan baliknya adalah serangan balik jiwa, yang dapat memusnahkan mereka yang membunuhnya. Jiuyin kemudian berteriak. Chukin tiba-tiba mengecilkan pupil matanya sedikit, dan seperti yang diharapkan, pohon iblis Titan yang terbenam di lautan api tidak mati sepenuhnya. Namun, melihat, batang tubuh pohon iblis Titan hampir terbakar seluruhnya, tetapi di dalam cangkangnya, hantu hitam melesat ke langit, menyerbu langsung ke arah Chukin. Chukin memiliki pengingat Jiuyin, jadi dia tidak peduli, seluruh tubuhnya langsung diselimuti cahaya Buddha, postur terakhir dari tubuh Buddha kuno yang mendominasi. Setelah munculnya trik ini, kekuatan mental Chukin langsung mulai meningkat, dan pada saat yang sama, penghalang yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang muncul di tubuh Chukin. Jiwa pohon iblis Titan menghantam penghalang tanpa menghancurkannya. Chukin dengan cepat memanfaatkan kesempatan ini, dua sinar cahaya Buddha keluar dari mata yang penuh dengan cahaya Buddha, mengubah pohon iblis Titan, jiwa terakhir, menjadi tidak ada. Ini adalah aksi kerajaan 1000 Buddha Agung. Tanpa diduga, Chu dan Qin terkait dengan kerajaan 1000 Buddha Agung, menarik. Melihat aksi Chu dan Qin, mata Zhuge Lingtian terkejut, dan pada saat yang sama, sudut mulutnya menunjukkan sedikit kelicikan. Senyum pedas. Namun, ekspresinya memudar dalam sekejap. Chu Qin, yang tidak menyadari pikiran Zhuge Lingtian, dengan cepat jatuh ke dalam lembah. Terima kasih, Senior Chu Qin, atas anugerah penyelamat hidupmu. Pada saat ini, Zhuge Lingtian berjalan ke sisi Chu Qin dan membungkuk sedikit. Aku tidak menyelamatkanmu. Chu Qin, menghadapi Zhuge Lingtian yang tidak sederhana ini, telah jauh lebih waspada, tetapi dia tidak menunjukkannya. Kami awalnya adalah hubungan kerjasama. Oh, ya, Zhuge Lingtian tersenyum. Aku hanya tidak menyangka bahwa Senior Chu dan Qin begitu kuat. Mereka tidak hanya menyembunyikan kekuatan mereka, tetapi juga tampaknya memiliki warisan dari kerajaan 1000 Buddha Agung, yang benar-benar mengejutkan generasi muda. Di tahun-tahun awalku, aku secara tidak sengaja memperoleh buku rahasia dan mempelajari beberapa trik. Kamu juga tidak buruk. Jika aku tidak salah, formasimu juga harus berasal dari kerajaan 1000 Buddha Agung, kan? Chu Qin mengetuk pintu. Ya, jangan sembunyikan dari para senior, aku berbeda darimu. Kamu mendapatkannya secara tidak sengaja, dan aku mendapatkannya dengan harga yang sangat mahal. Zhuge Lingtian berkata, sambil melihat tongkat Buddha kuno di tangannya, dan ini. Bersama dengan tongkat Buddha kuno. Yah, ternyata seperti ini. Chu Qin hanya tersenyum tipis. Namun pada saat ini, langit menjadi redup dalam sekejap, dan semua pemandangan di tanah juga menghilang perlahan dan sepenuhnya pada saat ini. Untuk adegan ini, semua orang tidak lagi terkejut. Mengalahkan menara monster, tentu saja, ini akan memasuki lapisan terakhir. Tak lama kemudian, semuanya berubah total, dan sekelilingnya menjadi redup, membuat orang-orang merasa seperti memasuki istana Netherworld, dengan jarak pandang yang sangat rendah. Semua wanita segera bergerak mendekati Chu dan Qin, dan Zhuge Zhengshan dan yang lainnya juga datang ke sisi Zhuge Lingtian. Namun, Chu Qin, melalui indera spiritualnya, menemukan bahwa di sini, cakrawala yang tak berujung semuanya datar. Di sini, yaitu, lantai 7 menara iblis 7 penjara, penjara iblis tak terbatas. Zhuge Lingtian berkata, reinkarnasi Shen Quan, di sini. Lalu, Holy Lord Lingtian, di mana lokasi mata air dewa reinkarnasi? Dugu Zixi bertanya, saya tidak tahu. Zhuge Lingtian menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, termasuk Chu Qin, bertanya dengan beberapa keraguan. Ya, Zhuge Lingtian menjawab, peta ini dideskripsikan oleh seorang senior di Istana Langitku.
Dia tinggal di Menara Iblis 7 Neraka selama 10.000 tahun dan menguasai hukum 6 lapisan pertama Menara Iblis 7 Neraka. Namun, untuk lantai ketujuh ini, dia tidak pernah menemukan rahasia misterius di dalamnya. Dia hanya menabrak dan menabrak secara tidak sengaja, dan akhirnya menemukan Senkuan reinkarnasi, dan dapat keluar dari menara dengan lancar. Chukin, apa yang dia katakan bukanlah kebohongan. Jiuyin berkata, lantai ketujuh Menara Iblis 7 penjara adalah inti dari Menara Iblis 7 penjara, dan kebanyakan orang tidak dapat mempelajari hukumnya sama sekali. Lalu bagaimana kita menemukannya? Tanya Chukin. Senior Chukin, karena kita telah mencapai lantai ketujuh, akan selalu ada cara untuk menemukan mata air spiritual reinkarnasi. Zhuge Lingtian berkata, masalah besar, tidak masalah jika butuh 10.000 tahun. Aku tidak punya banyak waktu, kata Chukin dengan mata terpejam. Seketika, dia menutup matanya dan mencoba mencari petunjuk melalui indera ketuhanannya, tetapi dia tidak mendapatkan hasil apapun, dan bahkan kekuatan langit dan bumi di sini sama kayanya. Arahnya sama sekali tidak dapat dikenali. Lupakan saja, hanya dengan intuisi, pasti ada jalan bagi mobil untuk mencapai gunung. Kata Chukin, menuntun gadis-gadis itu, dan terbang menuju intuisinya. Zhuge Lingtian segera membawa orang-orangnya bersamanya, dan segera mengikutinya. Di penjara iblis tak terbatas ini, Chukin dan yang lainnya mengembara untuk waktu yang lama, tetapi, tanpa waktu, tanpa arah, mencari lalat tanpa kepala seperti itu, mereka ditakdirkan untuk tidak mendapatkan apa-apa. Semua orang sedikit kecewa. Tanpa diduga, setelah berjalan melewati 6 lantai pertama, yang terakhir terjebak di sini. Chukin, aku ingat. Saat itu, suara Jiuyin terdengar, apa yang kau ingat? Tanya Chukin. Seperti yang dikatakan Qinxin, pamanku berada di lantai 7 Menara Iblis 7 penjara. Ada sehelai daun pohon dunia di tubuhnya. Kata Jiuyin, bagaimana kau tahu? Tanya Chukin sedikit bingung. Itu diberikan kepadanya saat aku masih kecil, dan itu diletakkan di kalung. Itu adalah hadiah ulang tahunnya. Dia menyimpannya dan tidak pernah melepaskannya, kata Jiuyin. Daun pohon dunia berarti kau dapat menggunakan kompas pohon dunia untuk menemukan jejaknya. Tanya Chukin, baiklah, tentu saja. Jiuyin mengangguk. Namun, kompas, bukankah sudah rusak? Tanya Chukin, tubuh yang rusak adalah entitas kompas, tubuh yang tidak berwujud tidak akan rusak. Tubuh yang tidak berwujud telah terukir dalam ingatanmu dan aku, dan semua kenangan melihat kompas. Chukin, aku akan mengajarkanmu mantranya, dan kau dapat merasakannya di tubuhmu. Kompas itu ada, kata Jiuyin, menyerahkan mantra kompas kepada Chukin. Seketika, Chukin menggerakkan mantra, dan seperti yang diduga, sebuah kompas hantu muncul di benaknya. Bisa seperti ini, kata Chukin, sangat gembira. Tentu saja, ini adalah metode istana 10.000 iblisku. Tentu saja ini bukan metode istana 10.000 iblis, ini adalah metode pohon dunia, dan tujuannya adalah untuk takut kompas itu akan digunakan oleh orang lain. Jawab Jiuyin. Chukin berhenti berbicara terlalu banyak. Dia menutup matanya dan merasakan kompas pohon dunia. Benar saja, selain lokasi pohon dunia, dia masih di dekatnya, dan dia merasakan fluktuasi energi pohon dunia. Ikut aku, seru Chukin dengan gembira. Gadis-gadis dan Zhuge Lingtian semuanya terkejut, tetapi Chu dan Qin adalah tulang punggung mereka, dan mereka semua segera mengikuti. Chukin, yang terbang di sepanjang kompas, baru saja memulai. Itu masih tanah lapang, dan setelah terbang beberapa saat, sebuah lubang besar muncul di depan mereka. Ada lubang, semua orang, semua terkejut. Tidak buruk, mata air spiritual reinkarnasi, seharusnya ada di gua ini. Zhuge Lingtian berkata dengan gembira, leluhur berkata bahwa dia menemukan mata air spiritual reinkarnasi di sebuah gua. Begitu kata-kata Zhuge Lingtian jatuh, dia sudah memimpin dan bergegas masuk ke dalam gua. Pergi, teruslah maju. Chukin segera mengikuti. Ini adalah lubang besar yang menurun, berjalan ke dalam lubang adalah sebuah terowongan. Terowongan ini, semakin dalam Anda masuk, semakin lebar terowongan itu, dan akhirnya, tanpa turun, terowongan itu mulai bergerak maju. Pada saat ini, sebuah istana megah muncul di depan semua orang. Istana ini menyerupai istana kuno di timur, tetapi, secara keseluruhan, istana ini memiliki warna gelap, yang mirip dengan istana Chu dan Qin. Mereka menemukan bahwa istana Jiuyin agak mirip.
Di luar istana, terdapat 24 patung iblis. 24 leluhur iblislah yang mendirikan Dao Iblis. Tampaknya ini adalah tanah suci Dao Iblis, tingkat terendah dari menara iblis 7 penjara, kuil reinkarnasi. Dongfang Qinxin berkata dengan gembira. Petik 2. Kuil reinkarnasi, mata air reinkarnasi, apakah ada di dalam? Zhuge Lingtian berkata dengan mata yang tajam. Ya, Dongfang Qinxin mengangguk, namun, dikabarkan bahwa mata air reinkarnasi dijaga oleh binatang legendaris Moya. Kita mungkin tidak dapat memasukinya dengan mudah. Kekuatan sihir Moya begitu kuat sehingga sangat jelek dan jahat. Ada juga Warcraft. Semua gadis mengangkat alis mereka. Kakak Qinxin, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Aku khawatir kamu tidak akan datang. Dongfang Qinxin tersenyum, tapi jangan khawatir, legenda, selama kau menjawab pertanyaan Moya dengan benar, kau akan dapat memasuki kuil samsara dengan lancar. Masih bisa seperti ini, di mana Moya? Qian Renshui tampak tertarik. Begitu suara Qian Renshui jatuh, pintu kuil samsara terbuka dengan keras, dan dalam sekejap, rasa penindasan yang sangat mengerikan menyerbu ke wajahnya. Kemarilah, Zhuge Lingtian menyipitkan matanya. Benar saja, dari kuil reinkarnasi, sosok setinggi Xin berjalan keluar, tetapi tampaknya berbeda dari apa yang digambarkan Dongfang Qinxin. Orang di sini bukan orang yang galak dan jelek, tetapi juga pria yang cantik. Orang ini, dengan rambut putih berkibar, berpakaian putih, ramah dan lembut, memegang kipas lipat di tangannya, wajahnya seperti mahkota giok, dan matanya seperti bintang. Di kepalanya, ada sepasang tanduk naga hitam, tampaknya bukan ras manusia. Meskipun penampilannya tidak sebagus Chu dan Qin, dia dapat dianggap sebagai pria yang sangat cantik. Meski begitu, Xiao Hu dan yang lainnya tidak terkena flu dengan orang. Ini, mereka memiliki Chu Qin, dan tidak peduli seberapa tampan pria itu, mereka tidak sebaik Chu Qin. Itu pada dasarnya lebih rendah dari Chu dan Qin. Namun, meskipun nilai wajahnya tidak sebagus Chu Qin, tubuhnya mengalir dengan kekuatan yang sangat mengerikan, yang sama sekali tidak kalah dari Chu Qin. Kalian di sini untuk meminjam mata air spiritual reinkarnasi. Pria itu berkata, suaranya juga sangat elegan dan menarik. Sayangnya, meminjam mata air spiritual reinkarnasi mengharuskan saya untuk lulus. Paman, Lilin Penatua. Setelah beberapa saat, suara Jiuyin dan Dongfang Qinxin terdengar satu demi satu. Semua orang, termasuk Chu Qin, sedikit terkejut. Ternyata orang ini adalah Paman Jiuyin, tetua klan iblis, dan Zhuge. Zhuge langsung terkejut, menatap Dongfang Qinxin dan Jiuyin, penguasa Pulau Oriental. Jiuyin, melihat Jiuyin dan Zhuge, dia jelas bersemangat, dan berteleportasi ke depan Jiuyin. Jiuyin, mengapa kamu menjadi seperti ini? Zhuge berkata dengan sedikit tertekan dan terkejut. Paman, ini cerita yang panjang. Jiuyin menjawab dengan gembira, mari kita bicara lagi nanti. Paman, mengapa kamu ada di sini? Saya ingin menggunakan mata air roh reinkarnasi untuk membangkitkan kembali 7 emosi iblis mulia. Zhuge menjawab, tentu saja. Jiuyin menjawab, Paman, apakah kamu melakukannya? Zhuge menggelengkan kepalanya, tidak. Reinkarnasi Shen Quan, mungkinkah tidak ada kekuatan untuk menghidupkan kembali orang mati? Jiuyin bertanya dengan heran. Tidak begitu. Zhuge terus mendesah, kalau begitu aku akan berkata, Qiqing tidak mati, dan dia sudah memiliki bagian di hatinya. Hah, Jiuyin berkata dengan kaget. Ya, Zhu Xiaowei mengangguk, ini yang kulihat dari mata air suci reinkarnasi. Dia telah dibangkitkan, dan dia telah kehilangan ingatannya. Dia sudah menjadi milik hatinya. Aku melihatnya dan merasa sangat bahagia, jadi aku tidak mengganggunya lagi. Chu Qin dan Xiao Hu sedikit mengernyit. Tidak disangka, orang yang begitu tergila-gila akan menunggu akhir seperti itu. Jadi seperti ini, Jiuyin menghela nafas, Paman, tidak ada rumput harum di ujung dunia manapun, kamu tidak perlu terlalu sedih. Tidak masalah, aku sudah melepaskannya. Zhuge tersenyum. Kalau begitu, Tetua Zhu, apa yang kamu lakukan di sini? Dongfang Qinxin bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku juga tidak ingin tinggal di sini. Zhuge tersenyum, tapi, aku tidak bisa keluar lagi. Kenapa? Jiuyin dan Dongfang Qinxin bertanya bersamaan. Karena, aku mengangkat batu dan mengenai kakiku sendiri. Zhuge menjawab, kau harus tahu bahwa monster legendaris iblis yang menjaga mata air reinkarnasi.
Iblis ya adalah binatang paling bijak di dunia. Hanya jawabannya yang benar, agar dapat memasuki kuil reinkarnasi. Namun, aku bijak mengajukan pertanyaan kepada Moya, dan dia belum menjawabnya. Dia tidak dapat menjawabnya, dan aku tidak dapat pergi. Apa masalahnya? Chukin dan yang lainnya berkata dengan rasa ingin tahu. Aku bertanya padanya. Zuke tersenyum, berapa angka spesifik dari nilai energi terbesar di dunia ini? Angka energi terbesar, Chukin tersenyum acuh tak acuh, bukankah itu tak terbatas? Tidak, itu angka spesifik. Zukue menjawab, angka terbesar adalah 9, itu 9, 9, 9, 9, 9, kata Xiao Wu, mematahkan jari gioknya. Ketika Xiao Wu berbicara, semua orang hanya mendengar suara keras di kuil reinkarnasi, 999. Semua orang tahu dalam sekejap, ini pasti sihirnya. Menunggu semua orang, berjalan ke kuil reinkarnasi, dan benar saja, seekor binatang buas yang sangat besar sedang berbaring di istana yang sangat megah ini. Binatang buas raksasa ini, mirip dengan yin dalam mitos dan legenda, memiliki sisik naga dan tanduk naga, tubuh anjing, dan agak mirip dengan unicorn. Matanya sangat fokus, dan di mulutnya, ia terus melantunkan, 999. Ini Moya, Dongfang Qinxin bertanya dengan heran. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan iblis ini sangat kuat, dan diperkirakan tidak akan lebih lemah darinya pada saat puncak, setidaknya orang yang kuat di atas yang mulia. Sudah berapa lama dihitung? Chukin tersenyum. Aku tidak tahu, aku sudah menghitung sejak aku melangkah ke kuil ini. Bagaimanapun, dia akan menemukan setelah menghitung 9. Menambahkan 9 akan membuat jumlahnya lebih besar lagi. Zuke tersenyum. Apakah itu sangat bodoh? Aku tidak tahu, tidak ada jawaban. Mata indah Live Tong berbalik. Justru karena dia terlalu pintar. Dia tahu banyak hal yang tidak dapat kita pahami. Dia tahu segalanya. Dia bahkan tahu berapa banyak planet dan makhluk yang ada di seluruh minggu. Meskipun aku tidak tahu apakah itu benar atau salah. Karena itu, dia harus memberiku jawaban yang benar untuk membuktikan bahwa dia tahu segalanya. Mendengar ini, mata Moya berbalik dan menatap Zukue dengan ganas. Rasanya seperti dia akan membunuh Zukue, dan itu sepertinya menunjukkan bahwa dia akan memberikan jawaban yang benar dan membuktikan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini. Tidak tahu apa-apa. Memikirkan hal ini, Mo Yan berdiri sambil berbicara dan mengarahkan punggungnya ke Chukin dan yang lainnya. Semua orang tidak bisa menahan perasaan geli untuk sementara waktu. Zukue mengajukan pertanyaan untuk menghentikan Moya, tetapi sebagai hukuman, dia tidak bisa meninggalkan tempat ini bahkan satu langkah pun. Aku benar-benar tidak tahu apakah dia menang atau kalah. Tunggu, apakah itu mata air suci reinkarnasi? Pada saat ini, Zhuge Lingtian menunjuk ke sisi Moya, di mana ada mata air. Sekilas, air mata air ini tidak ada bedanya dengan air mata air biasa, tetapi apakah makhluk fana jika ada setan yang menjaganya? Ya, ini adalah mata air reinkarnasi, yang dapat menghidupkan kembali orang dan kembali ke posisi semula. Zuan mengangguk dengan sedikit kekurangan. Bagus, kata Zhuge Lingtian dengan kilatan ketepatan di matanya. Namun, ketika dia hendak mendekati mata air itu, Zukian telah mencegat Zhuge Lingtian, karena aku menggantikan Moya, aturan tidak dapat dilanggar, dan jawab pertanyaanku sebelum aku dapat menggunakan reinkarnasi Senkuan. Paman, tidak bisakah itu mengakomodasi? Tanya Jiuyin. Maaf, Xiao Jiu, tidak. Zukue menjawab, jika tidak, kekuatan reinkarnasi Senkuan tidak dapat digunakan. Tapi, Majin, dia tidak memberitahuku pertanyaan apa yang ingin dia jawab. Pertanyaannya terserah padaku, Zukue berkata dengan senyum licik. Jiuyin, Dongfang Qinxin, Chukin dan yang lainnya semuanya menunjukkan senyum cerah, yang dianggap sebagai pembuka pintu belakang. Jiuyin, terserah padamu untuk datang lebih dulu. Zukue menatap Jiu ***. Kenapa? Jelas aku yang pertama, kata Zhuge Lingtian dengan marah. Aturanku terserah padaku. Zukue tersenyum acuh tak acuh, kau boleh memilih untuk melanggar aturanku, asalkan kau sudah mengalahkanku. Di sela-sela perkataan Zukue, kekuatan sihir yang mengerikan dilepaskan. Kekuatan sihir ini sangat menakutkan, dan bahkan membuat tubuh Zhuge Lingtian gemetar. Sepertinya paman juga menjadi lebih kuat, kata Jiuyin dengan sedikit terkejut. Zhuge Lingtian menghela napas dan dengan patuh mundur ke belakang Jiuyin dan yang lainnya.
Paman, kalau begitu kau boleh mengajukan pertanyaan. Jiuyin menatap Zukue dan berkata, sangat sederhana, siapa ayahmu? Zukue membuka kipas lipat dan tersenyum tipis. Kaisar Lilin Iblis. Jawab Jiuyin dengan tenang. Selamat, jawabannya benar. Zukue tersenyum. Raungan, mendengar, ini, Mo Yan di samping mengeluarkan raungan tajam dari napasnya. Lilin ini kekurangan air, dan itu tidak jelas, itu keterlaluan. Semua orang sedikit terkejut, dan Zukue tersenyum tipis. Iblis Tuayan, apakah kau sudah menjawabnya? Mendengar kata-kata itu, Mo Yan berhenti bernapas, dan terus menghitung, 9, dengan patuh. Ayo, Xiao Jiu. Zukue menatap Jiu Yin sambil tersenyum, masuki Senkuan reinkarnasi, berendamlah sebentar. Ya, Jiu Yin mengangguk, dan segera bergegas masuk ke Senkuan reinkarnasi. Dalam sekejap, mata air yang awalnya sunyi tiba-tiba berubah menjadi cahaya biru terang pada saat ini. Pada saat yang sama, kekuatan hidup yang kuat hingga ekstrim dilepaskan dari mata air suci reinkarnasi ini, dan seketika itu juga kekuatan hidup ini semua disuntikkan ke dalam tubuh 9 Yin. Segera setelah itu, sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Jiu Yin yang awalnya samar-samar transparan, pada saat ini mulai menjadi sebuah entitas. Tak lama kemudian, semua orang merasakan bahwa di mata air Dewa Reinkarnasi ini, selain vitalitasnya yang kuat, juga terdapat kekuatan magis yang mengerikan. Meskipun kekuatan magis ini tidak sebagus Zukue, tidak diragukan lagi setidaknya berada di ranah yang mulia suci. Selain itu, Jiu Yin adalah klan iblis tertinggi yang sebenarnya, dan dalam hal pemaksaan kekuatan magis satu putaran, Jiu Yin bahkan lebih baik. Setelah menghilang, 9 Yin yang telah dibaptis oleh mata air reinkarnasi telah dipulihkan dari tubuh ketiadaan ke tubuh jiwa. Dan jiwanya juga memiliki ranah yang suci. Sembuh, Chukin, aku pulih, Paman. Jiu Yin yang diperbarui terbang keluar dari mata air Dewa Reinkarnasi, dan berkata dengan sangat gembira. Orang pertama yang dituju Jiu Yin ternyata adalah Chukin. Dapat dilihat bahwa garis-garis merah muda dan putih pada tubuh Jiu Yin saat ini telah menjadi sangat jelas, dan memancarkan kilau yang berkilau, yang terlihat sangat cantik dan feminin. Melihat tubuh jiwa naga Jiu Yin, Chu dan Qin entah kenapa tergerak. Dia hanya tidak tahu seperti apa wujud manusia Jiu Yin. Selamat, Xiao Jiu, kata Chu Qin sambil tersenyum. Xiao Jiu tampak sangat senang melihat Chu Qin. Di masa depan, dia bukan lagi vas dan hiasan, dia juga bisa bertarung berdampingan dengan Chu Qin. Jangan terlalu dini untuk bahagia, Xiao Jiu. Zukue mengingatkan, meskipun kamu telah pulih ke dalam tubuh jiwa, kamu belum mendapatkan tubuh fisik dan kekuatan. Hanya yang mulia surga yang maha kuasa. Tidak masalah, Paman, dengan Chu Qin di sini, aku pasti akan menemukannya di tubuhku. Kata Jiu Yin dengan gembira. Chu Qin, ngomong-ngomong, kamu belum memperkenalkanku, siapa dia? Kata Zukue sambil tersenyum. Dia bisa melihat bahwa Chu Qin ini jelas bukan orang biasa. Namun, itu jelas bukan ras iblis, bagaimana bisa begitu dekat dengan Jiu Yin. Selain itu, Jiu Yin tampaknya agak tidak biasa bagi Chu dan Qin. Paman, aku akan memberitahumu ini nanti, asal kamu tahu, Chu Qin adalah sahabatku. Kata Jiu Yin, bukannya dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi Zhuge Lingtian dan yang lainnya masih di sini. Dia tidak perlu tahu beberapa rahasia Chu Qin. Baiklah, Zuo mengangguk, dan menatap Dongfang Qinxin, Tuan Pulau Oriental, giliranmu. Siapa pendiri Istana 10.000 Iblisku? Salah satu dari 24 penguasa iblis, iblis itu ngeri. Jawab Dongfang Qinxin, baiklah, selamat atas jawabanmu yang benar, pergi. Zukue tersenyum ringan dan memberi isyarat kepada Dongfang Qinxin untuk melompat ke mata air reinkarnasi. Sama seperti Jiu Yin, pada saat Qinxin Timur melompat ke mata air suci ini, kekuatan misterius di mata air suci reinkarnasi menyerbu ke dalam dirinya dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, baik tubuh Dongfang Qinxin yang rusak maupun jiwanya yang telah hancur, pada saat ini, tubuh itu mulai pulih kembali. Kekuatan dan ranah Qinxin Timur, juga pada saat ini, perlahan mulai menanjak, dari ranah 3 surga dewa yang asli, secara bertahap menjadi surga 1, 2, dan 3 yang berdarah, dan akhirnya mencapai ranah langit suci yang berat.